Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Siapkan ya buku pelajaran dan alat tulis kalian. Kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran hari ini. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Kalpataru? Masih ingat kan kalian? Ya, Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Kalpataru memiliki 4 kategori penghargaan. Yang pertama, perintis lingkungan. Ini diberikan kepada warga masyarakat, bukan pegawai negeri dan bukan pula tokoh dari organisasi formal yang berhasil merintis pengembangan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup secara menonjol luar biasa dan merupakan kegiatan baru sama sekali bagi daerah atau kawasan yang bersangkutan. Yang kedua, pengabdi lingkungan. Diberikan kepada petugas lapangan, maksudnya penyuluh lapangan penghijauan, petugas penyuluh lapangan, petugas lapangan kesehatan, jaga wana, penjaga pintu air, dan lain sebagainya, atau pegawai negeri yang sudah termasuk PNS, TNI Polri, PPLH, PPNS, dan guru yang mengabdikan diri dalam usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup yang jauh melampaui kewajiban dan tugas pokoknya serta berlangsung cukup lama. Yang ketiga, penyelamat lingkungan diberikan kepada kelompok masyarakat baik informal, yaitu kelompok masyarakat adat, kelompok tani, kelompok masyarakat desa, komunitas adat, rukun warga, paguyuban, karang taruna, dan lain sebagainya, maupun formal, yaitu lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, koperasi, asosiasi profesi, organisasi kepemudaan, dan lain-lain, yang berhasil melakukan upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup atau pencegahan kerusakan dan pencemaran atau penyelamatan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, pembina lingkungan diberikan kepada pejabat, pengusaha, peneliti, atau tokoh masyarakat yang berhasil dan punya prakarsa untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan memberi pengaruh untuk membangkitkan kesadaran lingkungan serta peran masyarakat guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan berhasil menemukan teknologi baru yang ramah lingkungan seperti pejabat, pendidik, budayawan, seniman, wartawan, peneliti, pengusaha, manajer, tokoh lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh agama, dan lain-lain. Jadi kalau kalian menemukan sesuatu atau menciptakan sesuatu yang bisa digunakan untuk kepentingan bersama, dalam hal ini untuk melestarikan lingkungan, kalian akan mendapatkan Kalpataru kategori pembina lingkungan. Nah, melestarikan lingkungan bisa dimulai dari hal yang paling kecil, misalnya memanfaatkan barang bekas atau sampah. Barang bekas atau sampah sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Barang bekas atau sampah dibuat menjadi barang yang bisa dijual. Selain menghasilkan uang, pemanfaatan barang bekas dapat mengurangi pencemaran. Beberapa cara mengelola sampah yang dapat dilakukan yaitu 4R. Ingat ya, ada reduce, reuse, recycle, dan replace. Mengurangi pemakaian atau yang disebut dengan reduce. Mengurangi pemakaian dikenal dengan istilah reduce. Sebisa mungkin kalian mengurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Jadi kalau bisa ganti penggunaan plastik dengan tas kertas atau kain. Ini lebih ramah lingkungan. Yang kedua, memakai kembali atau reuse. Memakai kembali dikenal dengan istilah reuse. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai. Contohnya, kalau kalian habis minum, botolnya bisa kalian pakai lagi untuk tempat pensil. Jadi selain mengurangi sampah,
Kalian juga bisa melatih kreativitas kalian. Selanjutnya, mendaur ulang atau recycle. Mendaur ulang dikenal dengan istilah recycle. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Contohnya botol bekas minuman. Bisa kalian kreasikan menjadi celengan. Selain dapat mengurangi sampah, kalian juga bisa melatih kreativitas dan juga kalian bisa berhemat ya. Kalian bisa menabung, bisa menggunakan celengan ini untuk menyimpan uang kalian. Dan yang terakhir, mengganti ulang atau replace. Mengganti ulang dikenal dengan istilah replace. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang-barang yang lebih tahan lama. Tentunya ini dapat mengurangi sampah ya. Contohnya penggunaan plastik, sedotan plastik dapat digantikan dengan sedotan yang berbahan stainless. Daur ulang adalah penggunaan kembali material atau barang yang sudah tidak digunakan menjadi bentuk lain. Tujuannya yaitu mengurangi penggunaan bahan atau sumber daya alam, mendapatkan penghasilan karena dapat dijual kembali ke masyarakat, menjaga ekosistem makhluk hidup yang terdapat di dalam lingkungan, dan mengurangi sampah anorganik. Usaha penanganan limbah yaitu pemanfaatan secara langsung atau usaha mendaur ulang untuk mendapatkan produk yang berguna bagi masyarakat dan melindungi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Limbah adalah segala sesuatu yang sudah tidak dimanfaatkan oleh manusia. Limbah ada dua jenis, yaitu limbah industri dan limbah rumah tangga. Limbah industri. Limbah yang dihasilkan oleh pabrik akibat proses produksi di pabrik. Limbah industri dapat berupa cairan yang dibuang ke sungai atau laut, sehingga dapat membahayakan kelestarian lingkungan. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari hasil pekerjaan rumah tangga. Limbah rumah tangga dibedakan menjadi limbah organik dan anorganik. Limbah rumah tangga dapat berbentuk sayuran sisa memasak, plastik pembungkus makanan, kardus, kaleng bekas, dan lain sebagainya. Mari kita lihat limbah rumah tangga yang dibedakan menjadi organik dan anorganik. Limbah organik bersifat bisa diurai dan dapat dibuat menjadi pupuk organik. Contohnya daun sisa memasak. Yang kedua, limbah anorganik bersifat tidak dapat diurai. Jika dibuang sembarangan akan menimbulkan pencemaran tanah dan air. Contoh limbah anorganik yaitu plastik, botol kaca, dan kaleng bekas. Limbah anorganik bisa dimanfaatkan namun memerlukan kreativitas. Contoh limbah anorganik berupa kemasan permen dapat dibuat ikat pinggang dan dari kemasan pewangi pakaian dapat dibuat tas. Berikut ini mari kita simak peta pikiran mengenai limbah. Ya, limbah tadi terbagi menjadi dua, ya, industri dan rumah tangga. Nah, dari limbah rumah tangga terbagi menjadi dua lagi, yaitu anorganik dan organik. Oke, yang anorganik dapat dibuat berbagai kreasi atau kerajinan, sedangkan yang organik dapat diolah menjadi pupuk organik. Oke, semuanya serba bisa digunakan kembali ya, bisa dimanfaatkan kembali. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dapat memanfaatkan sumber daya alam antara lain pertanian, yaitu usaha pertanian merupakan bentuk usaha mengolah tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman. Bentuk usaha pertanian dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sawah, tegal, dan ladang. Selanjutnya, perkebunan. Perkebunan dapat dibedakan menjadi dua, yakni perkebunan di dataran rendah dan perkebunan di dataran tinggi. Masih ingat kalian dengan pelajaran ini? Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar kedua di dunia dan penghasil rempah-rempah. Jadi, keadaan tanahnya harus dimanfaatkan dengan perkebunan. Selanjutnya, perikanan.
Usaha perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut merupakan usaha menangkap ikan di laut. Kalau dari darat, biasanya mereka sudah punya bibitnya, kemudian dibudidayakan. Contohnya budidaya ikan lele. Selanjutnya, peternakan. Usaha peternakan merupakan usaha memelihara hewan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual. Kegiatan peternakan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu peternakan hewan besar, hewan kecil, dan hewan unggas. Hewan besar contohnya sapi, kerbau, kuda. Hewan kecil contohnya kambing, domba, kelinci, babi. Kalau unggas contohnya ayam, bebek, itik, burung puyuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kerajinan. Kerajinan merupakan usaha membuat suatu barang dengan keterampilan tertentu. Orang yang melakukan usaha kerajinan disebut perajin. Selanjutnya, perdagangan. Usaha perdagangan merupakan usaha mengambil keuntungan dari menjual barang. Para pedagang mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli. Usaha perdagangan meliputi perdagangan bahan mentah dan barang jadi. Pedagang ada yang membuka usahanya di pasar, di pinggir jalan, di depan rumah, atau dengan cara berkeliling. Jasa. Jasa merupakan bentuk usaha ekonomi yang memberikan pelayanan baik tenaga, pikiran, atau keahlian tertentu. Pertambangan. Pertambangan merupakan usaha ekonomi yang mengambil sumber daya alam dari dalam perut bumi. Usaha penambangan ada yang dilakukan dengan peralatan sederhana dan ada pula yang menggunakan peralatan berat atau canggih. Masih ingatkah kalian dengan apresiasi seni? Apresiasi berasal dari kata atau bahasa Latin yaitu appreciatus yang artinya penghargaan atau penilaian terhadap karya seni. Seni adalah sesuatu yang memiliki nilai keindahan atau estetika dan diciptakan oleh manusia yang biasanya disebut dengan karya seni. Seorang yang sedang melakukan apresiasi disebut apresiator. Manfaat apresiasi yaitu dapat mengenal suatu bentuk karya seni, dapat meningkatkan serta memupuk kecintaan terhadap suatu karya seni, sebagai sarana untuk melakukan penilaian, penikmatan, empati, hiburan, dan pendidikan, dapat menimbulkan hubungan timbal balik yang positif antara penikmat karya seni dan pencipta, dan dapat memperoleh suatu pengalaman dan ilmu baru ketika menikmati karya seni rupa. Tujuan seseorang melakukan apresiasi seni rupa adalah agar masyarakat dapat menanggapi, menghayati, menilai suatu karya, dan mengembangkan nilai estetika dari suatu karya seni serta mengembangkan kreasi. Baiklah anak-anak, itu saja pembelajaran untuk hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Catat yang perlu dicatat. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.